Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3236, Bunuh Raja Sage Agung. Tidak. Ketika saya melihat bahwa bahkan Raja Sage Agung Takong Dojo yang pandai mengatur ruang pun terbunuh. Mata Chu Tian menunjukkan ketakutan yang lebih dalam. Dia hanya memiliki 9 peluang untuk hidup kembali, dan sekarang dia telah menggunakan 6 peluang. Dia yakin jika Luo Xiu ingin membunuhnya, 3 peluang yang tersisa tidak akan memberinya rasa aman sedikit pun. Melarikan diri. Saya pikir itu adalah tindakan yang menghancurkan, tetapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Sebagai murid sejati kedua dari 9 leluhur Phoenix, Chu Tian hanya memikirkan kata, melarikan diri, di benaknya saat ini. Karena dia tahu jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia pasti akan mati. Bahkan jika dia harus memilih lagi, dia akan memilih untuk melarikan diri dari awal. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luo Xiu, dan niat membunuh memenuhi udara, membuat waktu dan ruang seakan membeku. Begitu sosoknya melintas, Luo Xiu mengejar Chu Tian yang ingin melarikan diri. Meskipun Chu Tian sangat cepat, di bawah pengaruh Tai Sangfa, terlalu mudah bagi Luo Xiu untuk mengejarnya. Ah! Jeritan melengking terdengar tanpa kejutan. Bahkan jika Chu Tian mencoba yang terbaik untuk menyerang, dia bahkan tidak bisa memblokir 3 gerakan di depan Chu Chen sebelum dia dikalahkan. Alhasil, ia hanya punya 2 peluang untuk hidup kembali. Cahaya asli yang mengandung asal mula kehidupan. Saat ini, Luo Xiu juga menemukan rahasia Chu Tian. Alasan mengapa Chu Tian bisa hidup kembali lagi dan lagi adalah karena cahaya asal. Cahaya asal usul semacam ini tidak dapat diringkas dengan kemampuan Luo Xiu saat ini. Ini adalah hal baik yang hanya bisa disempurnakan oleh pembangkit tenaga tabu tingkat tinggi. Jelas sekali, cahaya asli semacam ini harus ditinggalkan oleh 9 Phoenix tertinggi. Bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di alam Kaisar Suci, dengan kekuatan Chu Tian dan bantuan cahaya kehidupan dari asal, dia dapat melarikan diri dengan nyawanya. Tapi dia bertemu Luo Xiu. Seorang beku yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Luo Xiu berhenti. Hentikan dia. Wu Shenyu, Feng Qingyang dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, menggunakan metode saluran Tao secara berlebihan untuk mencoba menghentikan Luo Xiu membunuh Chu Tian. Gulungan. Luo Xiu berteriak dingin, dan dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan semua metode ajaib yang telah dilakukan orang lain. Segera setelah itu, Luo Xiu mengambil tindakan lagi, mencabik-cabik Chu Tian lagi setelah dia baru saja memadatkan tubuhnya. Kamu hanya memiliki 1 kehidupan terakhir yang tersisa. Ada rasa dingin yang mendalam di mata Luo Xiu. Dengan kekuatan penghancur yang mutlak, Chu Tian hanya memiliki 1 kesempatan terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan kata lain, dia hanya perlu membunuh Chu Tian 2 kali lagi. Pewaris 9 Phoenix ini biografi sejati kedua akan hilang sepenuhnya dari dunia ini. Tidak, tolong selamatkan hidupku, Chu Tian berteriak ketakutan. Ketika kamu ingin membunuh istriku, mengapa kamu tidak memikirkan hasil seperti itu? Tidak ada belas kasihan di wajah Luo Xiu. Dia menginjak kekosongan dan menekan ke arah Chu Tian selangkah demi selangkah. Adapun upaya orang lain untuk menghentikan Luo Xiu, mereka tidak dapat menghentikan Luo Xiu sama sekali. Dalam keadaan kembalinya persatuan terakhir, kecuali orang-orang kuat di atas alam Kaisar Suci, tidak ada orang lain yang akan menjadi ancaman bagi Luo Xiu. Merasakan niat membunuh Luo Xiu, Chu Tian pun memberikan segalanya. Dia membakar basis Tao miliknya dan meledak dengan cahaya ilahi yang terang. Api yang berkobar membakar tubuhnya, berubah menjadi tungku ilahi untuk menyegel dunia, mencoba menyegel dunia. Luo Xiu menyegelnya. Namun, Luo Xiu meledakkan tungku dewa hanya dengan 1 pukulan. Ini tidak mungkin. Mata Chu Tian hampir keluar dari kepalanya, dan dia merasa sangat putus asa. Itu sudah menjadi serangan terkuatnya, tapi serangan itu hancur berkeping-keping hanya dengan 1 pukulan. Seberapa mengerikankah tubuh Luo Xiu ini? Mungkinkah dikatakan bahwa tubuh fisiknya sudah cukup kuat untuk dibandingkan dengan senjata sihir tingkat Kaisar Suci? Engah! Saat ini, Chu Tian terbunuh untuk ke-9 kalinya. Selamatkan hidupmu. Chu Tian terkejut, dia tahu betul bahwa setelah kematian ini, dia tidak akan punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Luo Xiu berada di luar imajinasinya. Kekuatan fisiknya sebanding dengan Kaisar Suci, dan dia bukan lagi lawan yang levelnya sama dengannya. Tidak mungkin dia bisa melawan. Warisan 9 Phoenix harus membayar harganya. Nada suara Luo Xiu sangat dingin, dia mengangkat tangannya dan menekan dengan telapak tangannya. Keberadaan Chu Tian sepertinya telah terhapus olehnya dengan lambaian tangannya, seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini sama sekali. Hanya ada 1 cincin penyimpanan yang Luo Xiu simpan dengan santai. 10 raja bijak dari 10 warisan besar datang dengan puluhan ribu pasukan biksu.
Sekarang, orang kedua telah tewas di tangan Luo Xiu. Pada saat ini, mata semua orang menunjukkan kengerian dan ketakutan yang mendalam, termasuk 8 Raja Suci yang tersisa, semuanya menjadi pucat. Dikepung oleh pasukan yang terdiri dari puluhan ribu biksu. Tapi 2 Raja Bijak terbunuh satu demi satu. Apa konsep ini? Setiap Raja Bijak yang agung, untuk silsilah teratas manapun, harus dikembangkan dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu membuat orang lebih dari ngeri. Meskipun ada perbedaan kuat dan lemah di antara para Raja Suci Agung. Namun kenyataannya, meskipun kekuatan mereka tinggi atau rendah, jarak antara Wu Shenyu dan yang lainnya sangat kecil. Namun, Chu Tian dan Raja Suci Agung Takong Dojo, yang memiliki kekuatan serupa dengan mereka, dibunuh satu demi satu, yang membuat mereka semua merasa takut dan tidak nyaman. Mengondensasi 2 kekuatan terlarang, sebagai Raja Suci yang agung, mereka dapat memiliki harapan untuk mempengaruhi kaisar di masa depan, atau bahkan berubah menjadi seorang jenius terlarang. Jika mereka mati di sini, bukankah jutaan tahun akan sia-sia? Luo Xiu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Suci dari 10 warisan besar. Setelah membunuh 2 Raja Suci, niat membunuhnya tidak melemah sama sekali, tapi malah menjadi semakin kuat. Apakah kamu di sini bukan untuk membunuhku? Kalau begitu, kamu bunuh aku atau aku bunuh kamu? Mengangkat tangannya dan meraihnya, pedang ilahi King Jin terkondensasi di tangan Luo Xiu, dan energi iblis yang berputar mengembun di tubuhnya, yang merupakan perwujudan dari operasi 9 iblis yang membelah langit secara ekstrim. Berkat dari teknik kembali ke kesatuan terakhir dan berkah dari seni 9 iblis membelah langit memungkinkan Luo Xiu menunjukkan kekuatannya pada saat ini, benar-benar melampaui level Raja Suci, hampir melangkah ke level Kaisar Suci. Namun, Luo Xiu juga tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama dalam kondisi teknik kembali ke kesatuan terakhir, jadi dia tidak ingin membuang waktu dan perlu bertarung dengan cepat. Jika dia ingin menguasai sepenuhnya teknik penyatuan terakhir, maka kecuali dia dapat menyimpulkan dan menyempurnakan 3 bidang penyatuan semua hukum, penyatuan segala cara, dan penyatuan cara dan hukum di masa depan, dia akhirnya dapat mencapai kesatuan jiwa, energi dan semangat dan menyempurnakan teknik penyatuan akhir. Memegang pedang ajaib, Luo Xiu bergegas ke depan, dan cahaya pedang dari cahaya ilahi biru emas merobek kehampaan. Dengan pedang biasa, energi pedang sepanjang ratusan mil saling bersilangan, seolah membelah dunia. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu sudah berdiri di depan Raja Suci Agung dari klan pedang surgawi. Dentang! Wajah Raja Suci Agung dari klan pedang surgawi berubah karena terkejut, dan pedang ajaib terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah pedang yang dia kembangkan dengan hidupnya. Klan pedang surgawi dikenal sebagai klan yang lahir dari pedang. Orang-orang dari klan ini adalah pedang, jiwa adalah pedang, dan jalannya adalah pedang. Jika mereka berlatih pedang secara ekstrim, mereka dapat memadatkan pedang surgawi mereka sendiri dan membentuk pedang diri sejati yang unik. Satu pedang menghancurkan dunia. Tubuh Raja Suci Agung dari klan pedang surgawi bergabung dengan pedang ajaib dan menghadapi energi pedang yang dipotong oleh Luo Xiu. Ledakan. Alam pedang Luo Xiu mungkin tidak sebaik Raja Suci Agung dari klan pedang surgawi, tetapi kekuatan yang terkandung dalam energi pedangnya memiliki kekuatan penghancur yang mutlak. Cahaya ilahi yang cemerlang menembus awan, dan cahaya cemerlang menembus langit. Saat semuanya kembali tenang. Kemudian pedang ilahi yang diubah oleh Raja Suci Agung dari klan pedang surgawi hancur sedikit demi sedikit di udara, apakah itu tubuh fisiknya, roh sejatinya, atau ilmu pedang sejati yang dia latih sepanjang hidupnya, semuanya lenyap. Raja Suci Agung ketiga, mati. Bab 3237 Raja Sage Agung bergabung. Membunuh. Sosok Luo Xiu melangkah maju untuk membunuh. Setiap kali dia mengayunkan pedang dewa hijau emas di tangannya, cahaya pedang seperti naga muncul. Kehampaan ribuan mil tersapu oleh cahaya pedang. Orang-orang kuat di alam Saint King tidak mampu melawan. Tubuhnya tenggelam dalam cahaya pedang, menghilang menjadi asap, dan baik tubuh maupun jiwa hancur. Masing-masing ahli alam Saint King ini berasal dari garis keturunan teratas. Tidak hanya mereka kuat dalam budidaya, mereka juga memiliki berbagai kekuatan magis dan harta rahasia untuk melindungi kehidupan mereka. Secara umum, mereka tidak mudah untuk dibunuh. Tetapi pada saat ini, di hadapan kekuatan penghancur Luo Xiu dengan kekuatan absolut, semua senjata magis dan jalur magis tidak punya pilihan selain dihancurkan. Mereka tewas dan terluka, dan kekalahan itu tidak bisa diubah. 3 raja bijak dipenggal satu demi satu. Akibat ini membuat seluruh biksu di warisan Sifang merasa sedingin es, seolah-olah berada di gua es selama ribuan tahun. Raja bijak Agung King Feng dari Gunung Qingling, Wu Shenyu dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Raja bijak di bawah komandonya dan banyak biksu yang tercerahkan juga menunjukkan kegelisahan yang luar biasa.
Karena dilihat dari situasi saat ini, apalagi puluhan ribu, meski jumlahnya ratusan ribu, mereka bukanlah tandingan Luo Xiu. Kesenjangan kekuatan absolut tidak dapat lagi diisi dengan jumlah orang. Dalam arti tertentu, meskipun kekuatan Luo Xiu bukanlah Kaisar Suci, tidak ada bedanya dengan Kaisar Suci, jauh melebihi Raja Suci Agung. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu biksu dapat membunuh Raja Suci Agung, bahkan setingkat Kaisar Suci setengah langkah, tetapi jika melawan orang kuat dengan kekuatan hampir setingkat Kaisar Suci, itu adalah konsep lain. Secara teoritis, terlalu banyak semut dapat membunuh seekor gajah. Namun jika melampaui cakupan teori dan tubuh gajah ditutupi api, maka berapapun semut yang bergegas ke arahnya, mereka hanya akan mati terbakar. Pada saat ini, Luo Xiu begitu kuat sehingga dia membunuh 3 Raja Suci dan mengalahkan puluhan ribu biksu. Terlebih lagi, Luo Xiu tidak berhenti sama sekali, dan menyerbu banyak Raja Suci sendirian. Di antara puluhan ribu biksu kali ini, terdapat ratusan orang kuat di alam Raja Suci, dan tingkat kultivasi mereka berkisar dari tahap awal hingga puncak alam Raja Suci. Salah satu dari prajurit Sein King Realm ini, yang ditempatkan di Dao Realm, dapat menjadi kehadiran yang menekan. Namun saat ini, mereka seperti sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih, dilarikan ke dalam kawanannya oleh Luo Xiu, seekor harimau yang ganas. Setiap kali pedang diayunkan, seorang Raja Suci akan jatuh dan dibunuh oleh langit. Pedang Dewa Lapis Lazuli di tangan Luo Xiu dipadatkan dari teknik pemurnian senjata asli yang diperoleh dari ingatan yang tidak lengkap dari leluhur klan iblis, meskipun itu jauh dari level senjata dewa asli. Tapi kekuatan yang bisa diberikannya pasti hampir setingkat Kaisar Suci. Bahkan senjata Raja Suci tingkat atas akan dipotong-potong. Meskipun tidak dapat menghancurkan senjata setingkat Kaisar Suci, ia bisa menjadi sangat kuat dengan kekuatannya yang sangat kuat. Kekuatan itu meledak. Selain itu, Luo telah mengembangkan tubuh aslinya dan berada dalam kondisi kembalinya kesatuan terakhir. Kekuatannya seakan tidak ada habisnya, dan semua hukum di dunia dihancurkan, membuatnya tak terhentikan. Ledakan. Luo Xiu menginjak kehampaan, dan riak mengerikan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Para biksu alam pencerahan di sekitarnya meledak satu demi satu. Bahkan para biksu alam pencerahan yang berada jauh pun tubuhnya meledak dengan darah dalam jumlah besar. Kabut, retakan muncul di lautan kesadaran. Saat ini, dia sendirian. Tapi seperti dewa iblis yang tak terkalahkan, apakah itu Raja Suci Agung atau pasukan yang terdiri dari puluhan ribu biksu, mereka sama rentannya dengan semut di depannya. Engah. Sesaat kemudian, Raja Sage Agung keempat dibunuh oleh pedang horizontal Luo Xiu. Kepalanya terbang ratusan mil jauhnya, matanya melebar dan dia menolak untuk beristirahat dengan tenang. Setiap raja bijak yang agung memiliki posisi penting dalam warisan di belakangnya, dan dibudidayakan sebagai benih untuk mencapai kekuatan terlarang. Sekarang orang-orang ini dibantai oleh Luo Xiu seperti memotong melon dan sayuran. Tidak. Di Wu Tianmen, banyak orang kuat di Takong Dojo meraung, dan mata mereka hampir pecah. Luo Xiu, kamu membantai kami, Sekte Wu Tian, kami akan bertarung sampai mati bersamamu. Jika leluhur datang, kamu akan dipotong-potong. Satu demi satu, orang-orang kuat meneriakkan hal itu kepada mereka, Raja Sage Agung sangatlah penting. Bahkan jika mereka semua mati, Great Sage King tidak bisa mati. Melihat Luo Xiu tidak dapat dihentikan, banyak Raja Suci juga mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju Luo Xiu, bahkan jika mereka membakar asal-usul mereka. Namun, semua itu sia-sia. Luo Xiu mengayunkan pedang lapis lazuli di tangannya, dengan sepasang mata dingin yang mengungkapkan niat membunuh semua orang yang bergegas ke arahnya dan memusnahkan roh yang sebenarnya. Dia menginjak kehampaan, mengenakan jubah hitam dan berburu di atas angin, seperti dewa ganas yang keluar dari alam iblis. Tidak ada pilihan lain, dia ingin menunggu bersamaku sampai mati. Hanya dengan bergabung untuk membunuhnya kita dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. King Feng, Raja bijak dari Gunung Qingling, menyipitkan matanya dan berkata, melihat orang-orang dan kuda di bawah komandonya. Dia terus-menerus dibantai, dan giginya digigit begitu keras hingga dia sangat marah. Dia belum berada di alam Kaisar Suci, yang berarti dia tidak bisa benar-benar tak terkalahkan. Kita tidak tahu bagaimana tubuhnya ditempa. Setidaknya sudah mencapai tingkat Kaisar Kuasi Sein, dan yang terlarang kekuatan terkondensasi di tangannya. Pedang ilahi juga harus dikondensasi dari metode rahasia yang sangat kuat, kata Wu Shenyu dengan nada serius. Kita semua memiliki harta rahasia yang diberikan oleh para tetua kita, yang cukup untuk melawannya. Seorang raja bijak dari lembah Jue Qiang hampir terbunuh, dan wajahnya jelek. Bunuh dia. Pada saat ini, tidak ada artinya mengatakan apapun. Wu Shenyu meraung, dan penglihatan seperti bintang abadi mengembun di atas kepalanya, dan dia menekan Luo Xiu. Ledakan.
Pada saat yang sama, para Raja Suci Agung yang tersisa juga mengambil tindakan. Masing-masing dari mereka menampilkan kekuatan magis terkuat, mengaktifkan dua kekuatan terlarang, dan meledak dengan pembunuhan terkuat. Pada titik ini, tidak ada yang berani menyembunyikannya lagi, karena mereka semua tahu jika mereka tidak bisa membunuh Luo Xiu, mereka semua mungkin mati di sini. Ledakan. Sebagai Raja Suci Agung yang paling kuat di antara kerumunan, King Feng tentu saja adalah orang pertama yang bergegas. Di tangannya, dia memegang tombak dewa yang terbungkus petir, dan semuanya tampak berubah menjadi pelangi petir ungu, bergegas menuju Luo Xiu. Shen Xiao Fa. Salah satu dari 10 hukum terkuat. Gunung Qingling, yang dikenal sebagai asal mula jalan besar di era tanpa akhir, dikatakan sebagai tempat di mana orang-orang berkuasa yang menciptakan 10 hukum terkuat semuanya berasal dari Gunung Qingling. Meskipun beberapa hukum yang paling kuat telah hilang, Gunung Qingling masih memiliki beberapa hukum. Identitas King Feng pernah menjadi generasi Qingling Sein, jadi dia secara alami mempraktikkan kekuatan magis dari hukum yang paling kuat. Telapak tangan Dewa Bela Diri Yu membuat segel, dan penglihatan seperti bintang abadi jatuh dengan kecepatan tinggi, seperti meteor yang terbang, dan mengenai Luo Xiu. Dan di dalam bintang abadi ini, sepertinya ada bayangan orang kuat yang duduk bersila, menekan langit abadi. Masing-masing Raja Suci Agung ini menguasai seni rahasia metode jati diri, dan mereka semua menyimpulkan metode jati diri mereka sendiri ke tingkat yang sangat tinggi. Kamu tidak bisa menjadi lawanku, biarkan Kaisar Suci keluar. Nada suara Luo Xiu acuh tak acuh. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa bertahan terlalu lama dalam teknik kesatuan terakhir, dan dia harus bertarung dengan cepat. Kaisar Suci yang tersembunyi tidak pernah muncul, yang membuat Luo Xiu menyadari bahwa kecuali dia menyingkirkan orang-orang ini, pihak lain akan muncul. Ledakan. Seluruh kehampaan mendidih, dan banyak sekali pembudidaya yang meledak di udara, seperti kembang api yang indah. Bab 3238-7 Pengembalian terlarang ke satu teknik. Seiring berjalannya waktu, kondisi Luo Xiu juga mulai menurun. Di bawah pengepungan bersama dari 6 Raja Suci, Luo Xiu juga mulai terluka karena kekuatannya menurun. Satu-satunya hal yang bisa menyakitinya adalah kekuatan asli yang dikendalikan oleh beberapa Raja Suci. Adapun Raja Suci lainnya dan formasi pertempuran yang dibentuk oleh banyak biksu yang tercerahkan, mereka tidak menjadi perhatian. Namun, cedera seperti ini tidak serius bagi Luo Xiu. Meskipun ranah budidayanya tidak sebaik para Raja Suci Agung ini, ia telah melangkah lebih jauh dari orang-orang ini dalam mengembangkan kekuatan asal-usulnya. Dapat dikatakan bahwa tubuh asli yang dilatih oleh Luo Xiu, bahkan jika orang kuat di tingkat Kaisar Suci mengerahkan kekuatan penuhnya, mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh fisiknya. Apalagi para orang suci agung yang belum mencapai orang suci. Tingkat kaisar, raja, ki asal memungkinkan mereka menjadi tak terkalahkan di alam yang sama, dan bahkan membunuh musuh di tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak dapat melewati belenggu alam yang lebih besar dan memungkinkan mereka memiliki kekuatan kaisar suci. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kesenjangan antara raja suci dan kaisar suci bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara alam pencerahan dan raja suci. Semakin jauh Anda melangkah, kesenjangan antara setiap bidang besar akan semakin lebar. Kesenjangan antara Raja Suci dan Kaisar Suci akan sangat besar, dan ketika saatnya tiba, kesenjangan antara Raja Suci dan Tuhan Suci akan semakin besar. Tentu saja, di era sekarang ini, Kaisar Suci sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di antara 3.000 dao surga di seluruh dunia Tao, tidak banyak guru suci. Kecuali dalam keadaan khusus, para Holy Lord itu para leluhur juga duduk di dalam warisan dan tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Waktu berlalu tanpa disadari. Di bawah pembunuhan besar-besaran Luo Xiu, pasukan puluhan ribu biksu hampir dibantai. Raja Suci Agung lainnya hancur berkeping-keping oleh tangan Luo Xiu. Langit tampak seperti hujan darah, dan banyak anggota tubuh yang patah serta lengan yang patah melayang di langit. Ada banyak pecahan senjata ajaib di udara. Banyak Raja Suci dari berbagai garis keturunan utama dibunuh oleh Luo Xiu karena ketakutan. Dari 10 Raja Bijak, hanya 5 Raja terakhir yang dibunuh oleh Luo Xiu. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka hampir tidak bisa mempertahankan situasi tak terkalahkan dengan Luo Xiu. Bahkan saat itulah kekuatan Luo Xiu terus melemah. Sayang sekali, jika aku bisa sepenuhnya menguasai teknik pengembalian tertinggi, kekuatanku akan selalu berada pada puncaknya. Luo Xiu merasa sedikit menyesal. Semua Dharma adalah satu, semua Tao adalah satu, Tao dan Dharma adalah satu, dan pada akhirnya keduanya adalah satu. Hanya dengan mencapai penyatuan akhir kita dapat mencapai titik akhir Taoisme, yaitu berasal dari ketiganya untuk menciptakan segala sesuatu, dan mencapai alam Tao untuk menciptakan satu. Berdengung.
Tiba-tiba, aura Luo Xiu turun, dan energi serta semangat yang telah bersatu dalam waktu singkat terpisah satu sama lain. Setelah kembali ke keadaan ini, kekuatan Luo Xiu sedikit lebih kuat daripada Great Sage King. Hanya dengan menggunakan teknik 9 iblis membelah surga dan memberkati dirinya sendiri dengan kekuatan 9 iblis, dia dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan Raja Sage Agung. Dengan kata lain, Luo Xiu sekarang memiliki dua negara bagian. Salah satunya adalah keadaan normal, yang sedikit lebih baik dari Great Sage King. Keadaan kedua adalah kekuatan 9 iblis dari teknik 9 iblis membelah surga, yang dapat menghancurkan orang kuat setingkat Raja Bijak yang agung. Keadaan ketiga adalah keadaan kembalinya kesatuan yang terakhir. Begitu ia memasuki kondisi itu, ia secara langsung sebanding dengan Raja Suci, dan mudah untuk membunuh Raja Suci Agung. Benar saja, keadaanmu saat ini tidak bisa bertahan selamanya, jadi sekarang adalah hari kematianmu. Mata King Feng dipenuhi dengan rasa dingin, dan dengan lambaian tangannya, segel cian besar ditarik keluar olehnya, memenuhi udara dengan aura yang luas dan tak terduga. Segel Dewa Hijau. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Dari segel besar ini, dia merasakan gelombang dan aura yang kuat. Aura ini seolah mampu menekan segalanya, bahkan dari kejauhan. Beberapa biksu di alam pencerahan ditindas. Itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Itu bukan segel King Shen yang asli, tapi tiruan. Luo Xiu dengan cepat membuat keputusan. Meskipun merupakan tiruan, namun tidak boleh dianggap remeh, karena Luo Xiu dapat melihat bahwa tiruan dari segel Dewa Hijau ini jauh lebih kuat daripada yang asli dari Putra Suci Qingling. Itu seharusnya adalah Kaisar Suci. Itu dibuat oleh tangan orang-orang kuat. Bahkan di Gunung Qingling kita, tiruan dari segel King Shen ini adalah salah satu dari 7 senjata terkuat Kaisar Suci. King Feng mengangkat tangannya dan meraihnya, segel besar itu jatuh di telapak tangannya, dan cahaya ilahi yang cemerlang terbang keluar dari segel itu, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat, yang menunjukkan bahwa dia memiliki beban berat untuk mengaktifkan senjata Kaisar Suci yang sangat kuat ini. Dapat dikatakan bahwa jika Anda ingin mengaktifkan senjata Kaisar Suci teratas di tingkat Raja Suci, hanya Raja Suci Agung seperti dia yang hampir tidak dapat melakukannya, dan tidak dapat bertahan lama dan hanya dapat diaktifkan sementara. Di sisi lain, seorang pria berjubah abu-abu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengeluarkan pedang suci yang berada di antara kenyataan dan kenyataan. Pedang ilahi ini tergantung di atas kepalanya, dipenuhi aura membunuh segala sesuatu. Pria berjubah abu-abu berasal dari Istana Surgawi, yang merupakan warisan di balik Moluatian. Pedang penghancur kekosongan. Pria berjubah abu-abu berbicara dengan dingin dan menceritakan asal-muasal senjata tersebut. Menurut catatan era tanpa akhir, pedang ilahi ini pernah menjadi senjata kelahiran yang ditinggalkan oleh Kaisar Suci Puncak di Istana Surgawi. Kaisar Suci pernah ingin menerobos Holy Lord, tetapi gagal dan mati. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan pedang penghancur kekosongan ini dapat dikatakan sebagai senjata Kaisar Suci tertinggi kedua setelah senjata ajaib Guru Suci. Pada saat yang sama, Wu Shenyu juga mengeluarkan senjata ajaib Kaisar Suci, peta Tao terbuka, dan alam semesta serta langit berbintang tercetak di peta. Peta 10.000 bintang dan sungai. 3 senjata sihir tingkat Kaisar Suci muncul pada saat yang bersamaan. Di antara 10 Raja Suci, hanya mereka yang membawa senjata setingkat ini. Adapun yang lainnya, mereka membawa senjata yang lebih lemah dari Raja Suci, dan kekuatan mereka jauh dari sebanding. Bahkan ketika Luo Xiu melihat 3 senjata Kaisar Suci terbaik ini, matanya sedikit menyusut dan dia merasakan ancamannya. Luo Xiu, kamu telah jatuh dari keadaanmu sekarang, dan kamu pasti akan mati. King Feng memegang segel King Shen Dharma di tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah. Cahaya ilahi di sekujur tubuhnya sangat terang. Segel Dharma di tangannya sangat kuat, dan aura besar menghantamnya. Luo Xiu merasa seperti berada di lautan luas dan akan tenggelam kapan saja. Berdengung. Pedang penghancur kekosongan bergetar, seberkas cahaya pedang terbang keluar, dan kekosongan itu terus-menerus terkoyak. Diagram 10.000 galaksi dipenuhi dengan cahaya ilahi, menutup langit. Keahlian terbaik senjata ajaib ini bukanlah membunuh, tetapi menyegel dan bertahan. Bunuh aku. Luo Xiu tersenyum, senjata tingkat ini sulit dikendalikan bahkan oleh Kaisar Suci biasa. Dengan seluruh kekuatanmu, kamu hanya dapat melancarkan 1 pukulan. 1 pukulan sudah cukup, bahkan Kaisar Suci tidak bisa memblokirnya. Apa menurutmu kamu bisa memblokirnya? Wu Shenyu mencibir. 3 senjata Kaisar Suci teratas diaktifkan, seolah-olah 3 Kaisar Suci terbangun dari tidur mereka. Mati. King Feng mengangkat tangannya dan melambai, segel King Shen terbang melintasi langit, dan menabrak Luo Xiu. Cahaya ilahi terang yang tak berujung meletus, membanjiri segalanya dan memusnahkan segalanya.
Memotong. Pria berjubah abu-abu di Istana Surgawi juga mengaktifkan pedang penghancur kekosongan. Energi pedang abu-abu, seperti cahaya ilahi kekacauan, mengandung kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu. Tampaknya sekali seseorang tersentuh oleh energi pedang ini, mereka akan langsung berubah menjadi abu terbang. Terhapus dari dunia ini. Tao dan Dharma bersatu, dan 7 larangan bersatu. Saat ini, Luo Xiu juga menggunakan metode baru. Berdasarkan 6 unifikasi terlarang yang asli, dia juga memasukkan energi emas hijau ke dalamnya dan mengembangkan teknik 7 unifikasi terlarang. Kekuatan teknik terlarang diintegrasikan ke dalam pedang Dewa Emas Hijau. Teknik pemurnian senjata Yuan Chu dan teknik 9 iblis membelah surga digunakan secara bersamaan. Aura menakutkan memenuhi udara dari tubuh Luo Xiu. Tepatnya, aura menakutkan ini terpancar dari pedang lapis lazuli di tangannya. Kiang. Dalam sekejap, pedang Luo Xiu bertabrakan dengan 2 senjata kaisar dewa tingkat atas. Ada bunyi klik. Pedang ilahi emas hijau itu runtuh. Tubuh Luo Xiu terbang mundur sejauh lebih dari 10 mil. Di saat yang sama, tiruan dari segel dewa hijau dan pedang penghancur kekosongan juga terhempas. Kekuatan guncangan menyebabkan wajah King Feng dan pria berjubah abu-abu yang mengendalikan kedua senjata ini berubah, dan tingkat budidaya mereka dengan cepat habis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi kedua pria itu langsung berubah. Anda harus tahu bahwa kekuatan membunuh yang mereka berikan setelah menggunakan senjata Kaisar Suci teratas pasti dapat mencapai tingkat Kaisar Suci semu. Bahkan ahli tingkat Saint Emperor tidak akan berani menutup mata terhadap serangan semacam itu dan harus menanggapinya dengan serius. Tapi serangan seperti itu sebenarnya diblokir oleh Luo Xiu. Terutama ketika mereka melihat Luo Xiu, meskipun dia terlempar ke belakang sejauh lebih dari 10 mil, dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Ini sangat palsu. King Feng dan pria berjubah abu-abu sama-sama tersentak, hati mereka tenggelam ke dasar. Hasil seperti itu benar-benar di luar dugaan King Feng dan lainnya. Bagaimanapun, itu adalah senjata Kaisar Suci yang terbaik. Bahkan jika mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya karena budidaya mereka, setidaknya ia masih memiliki sekitar 30% dari kekuatannya. Hal yang paling menakutkan adalah berdasarkan tingkat budidaya mereka, satu serangan adalah batasnya. Setelah menghabiskan 7 hingga 878 poin budidaya, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengaktifkan serangan kedua. Terlebih lagi, satu pukulan hanya melukai Luo Xiu sedikit. Bagaimana jika hal itu bisa memicu pukulan kedua atau bahkan ketiga? Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Sosok Luo Xiu berjalan di udara, origin Qi mengalir di tubuhnya, dan luka yang disebabkan oleh kedua senjata tadi juga pulih dengan cepat. Kekuatan teknik 7 kembali ke 1 terlarang lebih kuat dari yang dia bayangkan, nomor 2 setelah teknik kembali ke 1 terakhir. Dan perbedaannya adalah teknik 7 terlarang kembali ke 1 adalah kekuatan magis dan metode Tao. Teknik penyatuan pamungkas adalah keadaan, kesatuan esensi, energi dan jiwa, yang mentransformasikan diri menjadi alam yang benar-benar baru. Itu adalah dua konsep yang berbeda. Berdengung. Melihat Luo Xiu datang untuk membunuh, diagram 10.000 galaksi segera menyelimuti dirinya. Mata Luo Xiu berubah menjadi pupil ganda 10 hari, namun yang berbeda dari pupil ganda 10 hari adalah pupilnya tampak memiliki 3 bintang yang berputar perlahan. Kali ini, Luo Xiu mengubah pendekatannya. Gunakan teknik mata untuk mengembangkan teknik 7 pengembalian terlarang menjadi 1. Ci. 2 sinar cahaya ilahi terbang keluar dari matanya, seperti 2 pedang ilahi, menembus peta 10.000 galaksi. Saya melihat langit berbintang yang berevolusi dalam diagram 10.000 dao galaksi tiba-tiba terbelah. Orang yang mengaktifkan diagram 10.000 dao galaksi juga membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Diagram galaksi meredup seketika, dan dengan sisa budidayanya, sulit untuk terus mengaktifkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini membuat 4 Raja Suci yang dipimpin oleh King Feng benar-benar putus asa. Saya pikir metode menekan bagian bawah kotak bisa digunakan sebagai pukulan telak. Namun mereka tidak menyangka bahwa metode yang mereka banggakan akan mudah diselesaikan oleh Luo Xiu. 2 senjata Kaisar Suci tingkat atas sebelumnya dinetralkan oleh Luo Xiu dengan 1 pukulan. Saat ini yang ada hanya peta sungai 10.000 bintang, bagaimana bisa menghentikannya? Diagram 10.000 dao galaksi bagus dalam penyegelan dan pertahanan. Bahkan tidak bisa dipertahankan apalagi disegel. Bagaimana mungkin seorang Raja Suci memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dapat dikatakan bahwa King Feng hanya mengalami tingkat kekuatan ini dari para ahli tingkat Kaisar Suci. Yang disebut Raja Kuasi Sein lebih rendah daripada Raja Suci terlarang. Dia bukan Raja Suci, tapi dia memiliki kekuatan Raja Suci dan disebut Raja Suci terlarang.
Kaisar Kuasi Sein adalah orang yang hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Suci dan memiliki kekuatan untuk berada sangat dekat dengan Kaisar Suci. Orang-orang seperti itu semuanya jenius yang tiada taraf, dan mereka telah menghabiskan waktu lama di alam Raja Suci Dzogchen. Sebelumnya, Luo Xiu berada dalam kondisi yang sangat kuat. Kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu pada saat itu adalah kekuatan Raja Suci terlarang, sebanding dengan kekuatan Kaisar Suci. Hanya dengan kemampuan ini dia dapat dengan mudah menghancurkan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu biksu. Ketika Luo Xiu dibebaskan dari keadaan itu, King Feng dan yang lainnya menemukan bahwa kekuatan Luo Xiu telah menurun. Meskipun dia lebih kuat dari Raja Bijak Agung seperti mereka, dia sebenarnya tidak lebih kuat. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa selama mereka menggunakan senjata Kaisar Suci tingkat atas, mereka dapat mencapai kemenangan yang menentukan. Tapi tak satu pun dari mereka menyangka bahkan dalam situasi ini, Luo Xiu masih punya cara untuk menggunakannya. Dengan pukulan biasa, dia mengalahkan dua senjata Kaisar Suci tingkat atas. Kekuatan yang dia tunjukkan setidaknya setingkat Kaisar Suci. Jalan yang saya ambil berada di luar imajinasi Anda. Luo Xiu berjalan di udara, dan dia juga tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Bijak Agung ini di dalam hati mereka. Namun seperti yang dia katakan, jalan yang dia ambil berada di luar imajinasi para biksu yang tak ada habisnya. Bagi warisan transenden dan tingkat atas di dunia tanpa akhir, kekuatan tabu dipadatkan ketika mereka menjadi tercerahkan, dan kemudian setiap kali mereka menerobos alam, mereka memadatkan kekuatan tabu. Dengan cara ini, Raja Suci menguasai kekuatan dua tabu, 3 cara Kaisar Suci, 4 cara Tuhan Suci, dan 5 cara Kaisar Agung. Dengan menggunakan ini, dia bisa menerobos dan menjelma menjadi tabu, yang merupakan jalan terkuat. Ada juga sebagian orang yang gagal mengumpulkan kekuatan dari 5 tabu dan berubah menjadi tabu, namun jalan yang mereka pilih tetap sama. Untuk tipe orang seperti ini, sebelum mereka diubah menjadi tabu, penguasaan mereka atas kekuatan asli hanya terbatas pada 5 jalan. Mungkin ada beberapa yang bisa menyingkat lebih banyak, tapi belum ada yang pernah menguasainya sebelum berubah menjadi tabu. Memadatkan ki asal, jiwa asal. Tapi Luo Xiu melakukannya sebelum menerobos ke alam Raja Suci. Meskipun tubuh asal dan jiwa asal yang dia kembangkan jauh dari sebanding dengan mereka yang berubah menjadi pembangkit tenaga tabu. Tapi setidaknya di alam di mana dia berada, dia sudah luar biasa dan kuat di luar imajinasi para biksu di alam yang sama. Dalam arti tertentu, Luo Xiu melihat jalan menuju masa depan, dan jalan ini adalah miliknya, dan hanya dia yang bisa melewatinya. Dan orang-orang seperti King Feng dan lainnya hanya berjalan di jalur yang tetap, tetapi jalur ini bukan milik mereka sendiri. Mungkin sampai batas tertentu, budidaya Luo Xiu adalah seorang Raja Suci, tetapi wilayah kekuasaannya sebenarnya telah mencapai alam aslinya, melampaui zaman. Meskipun alam asalnya bukanlah alam asal yang sebenarnya, ia dapat dianggap sebagai setengah langkah dari alam asal-asal, namun ia masih sangat kuat sehingga di luar imajinasi dan tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, kecuali orang kuat di alam Kaisar Suci mengambil tindakan sendiri, dia dapat mengalahkan siapapun di bawah alam Kaisar Suci. Teman kecil, kamu telah membunuh cukup banyak orang, berhentilah. Tepat ketika Luo Xiu hendak membunuh 4 Raja Suci yang tersisa, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Langkah kaki Luo Xiu tiba-tiba berhenti, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah semuanya sudah diharapkan. Apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Dia melihat ke atas ke langit dan melihat riak muncul di kehampaan. Seorang pria berpakaian hitam keluar, menatapnya dengan mata sedalam bintang. Kaisar Suci Yuan Tian. Kaisar Suci akhirnya tiba. Ketika King Feng dan yang lainnya melihat kemunculan pria berbaju hitam itu, mereka semua menghela nafas lega, karena mereka benar-benar putus asa saat menghadapi Luo Xiu. Namun, kemunculan Kaisar Suci membuat mereka tidak perlu khawatir. Tidak peduli seberapa kuat Luo Xiu, Kaisar Suci masih cukup untuk menekannya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pasukan puluhan ribu biksu yang dikumpulkan berdasarkan warisan dari 10 penjuru hampir akan dimusnahkan oleh Luo Xiu sendiri. Hanya ada 4 dari 10 Raja Sage Agung yang tersisa, dan nyawa mereka mungkin dalam bahaya kapan saja. Saat ini, Kaisar Suci, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, muncul. Teman kecilku, ayo berhenti. Suara ini membawa perubahan waktu, seolah datang dari kedalaman kehampaan. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas sampai ke telinga semua orang, seolah bergema di kedalaman lautan kesadaran. Sebagian besar dari puluhan ribu tentara biksu telah dibunuh oleh Luo Xiu. 4 Raja Suci Agung yang tersisa, serta 3 Putra Dewa dan Qi Sheng Tian yang belum pernah mati di tangan Luo Xiu sebelumnya, semuanya melihat ke arah asal suara itu. Ini adalah pria berjubah hitam. Dia melangkah keluar dengan satu langkah,
dan ruang di sekitarnya tampak kosong. Seolah-olah dia telah menjadi penguasa dunia dan berubah menjadi kaisar tertinggi begitu dia muncul. Inilah perbedaan antara level alam besar. Orang kuat di alam Raja Suci telah menguasai kekuatan tatanan tingkat tinggi, dan jauh lebih unggul dari Raja Suci di tingkat kehidupan. Bahkan orang kuat setingkat Raja Suci yang agung tidak dapat bersaing dengan kekuatan tingkat tinggi dengan menggunakan kekuatan dua tabu untuk memperkuat kekuatan tingkat menengah yang dimilikinya. Ketika pria berjubah hitam muncul, dia diikuti oleh 4 orang. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah putih, dan 3 lainnya memiliki aura yang kental dan kuat. Mereka lebih baik dari King Feng dan raja-raja suci lainnya. Mereka harus menjadi ahli tingkat kaisar yang semu. Teman kecil Luo, kamu telah membunuh cukup banyak orang, bagaimana kalau memberiku sedikit wajah dan melepaskannya? Pria berjubah hitam menangkupkan tinjunya ke arah Luo Xiu. Sebagai Raja Suci, satu pikiran saja dapat menghancurkan Raja Suci. Sekarang, dengan martabat Kaisar Suci, dia sangat sopan kepada Luo Xiu, seolah-olah dia setara, yang menunjukkan bahwa dia telah mengakui kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Xiu dan menganggapnya sebagai orang kuat dengan level yang sama. Penatua Yuan, King Feng membungkuk dan memberi hormat. Meskipun dia adalah seorang bijak jenius tingkat raja di Gunung Qingling, dia masih harus memberi hormat sebagai junior di depan Kaisar Suci yang kuat. King Feng memanggilnya seorang penatua. Kaisar Suci berjubah hitam bernama Yuan Tian ini secara alami adalah orang kuat yang keluar dari Gunung Qingling. Gunung Qingling dikenal sebagai tempat asal mula Dao besar. Di antara sekian banyak warisan zaman ini, Gunung Qingling secara samar-samar bisa disebut sebagai warisan pertama dan warisan tertua. Oleh karena itu, tanah penciptaan kuno saat ini hanya dapat mengizinkan satu pembangkit tenaga listrik Saint King Realm untuk turun, dan kuota untuk penurunan ini jatuh ke tangan Gunung Qingling. Pada saat ini, King Feng dan yang lainnya berada di ujung kekuatan mereka, memaksa penggunaan senjata tingkat Kaisar Suci terbaik, menyebabkan budidaya mereka hampir habis sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa hidup dan mati mereka kini dikendalikan oleh pikiran Luo Xiu. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia hanya perlu mengaktifkan teknik 7 terlarang kembali ke 1 untuk membunuh mereka di sini. Kaisar Yuan Tian jelas mengetahui hal ini, jadi dia menangkupkan tinjunya ke arah Luo Xiu dan berkata, King Feng adalah salah satu murid paling menonjol dari silsilah Gunung Qingling kami, jadi saya meminta Anda untuk bersikap mulia dan memaafkannya kali ini. Jika Anda punya permintaan apapun, saya, Yuan, juga bisa menyetujui atas nama Gunung Qingling. Sebagai ahli tingkat Saint Emperor, Yuan Tian tidak menunjukkan kekuatan atau dominasi apapun setelah kemunculannya. Sebaliknya, sikapnya sangat sopan dan nadanya sangat tulus. Namun, tidak peduli bagaimana sikapnya, aura Kaisar Suci yang merasuki tubuhnya masih membuat banyak biksu yang hadir merasa sangat tertekan hingga sulit bernapas. Jika kita katakan, kelompok beku itu seperti sekawanan serigala. Jadi apakah mereka berada di alam pencerahan atau alam Raja Suci? Mereka semua adalah serigala biasa. Sedangkan di alam Raja Suci mereka adalah Raja Serigala, dengan aura penekan yang memaksa tubuh mereka. Luo Xiu tidak berbicara, hanya menatap Yuan Tian. Yuan Tian tidak mempedulikan hal ini dan melanjutkan, kekuatan teman kecilku melampaui imajinasi. Dia bukan Kaisar Suci tetapi sebanding dengan Kaisar Suci. Dia bisa disebut Raja Suci terlarang. Dia telah mampu mencapai ini poin setelah berlatih selama puluhan ribu tahun. Mari orang-orang mengaguminya. Saat dia berbicara, Kaisar Suci Yuan Tian mengangkat tangannya dan meraihnya. Segel Qingshan yang diaktifkan secara paksa oleh King Feng jatuh ke tangannya. Sedikit gerakan kekuatan jalan tiba-tiba menyebabkan segel itu memancarkan aura yang menakjubkan, yang jauh melampaui apa yang baru saja dilakukan King Feng. Nafas yang bisa menginspirasi. Segel ini adalah tiruan dari harta karun penekan Gunung Qingling milikku. Jika itu adalah senjata Kaisar Suci lainnya, tidak ada salahnya memberikannya kepada temanku. Namun, segel ini melibatkan misteri artefak sihir penekan, jadi aku hanya bisa mengambil itu kembali. Yuan Tiansheng Kaisar berkata demikian. HMPH, Yuan, mungkinkah sesuai keinginanmu, pedang penghancur kekosongan dari istana surgawiku bisa diberikan? Seorang pria sekuat dewa muncul, mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan pedang penghancur kekosongan jatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, beberapa sosok keluar dari kehampaan, masing-masing sosok diselimuti cahaya ilahi. Aura mereka sangat luas dan tidak dapat diprediksi, dan tekanan mereka menyapu langit. Peta sungai 10.000 bintang juga jatuh ke tangan salah satu wanita. Wanita itu memiliki penampilan yang tiada taraf dan memikat, berpakaian putih, semurni bunga teratai, tanpa bau kembang api. Hal ini membuat semua orang yang hadir mengecilkan mata dan merasa takjub. Bahkan Luo Xiu pun sedikit terkejut. Sejauh yang dia tahu, saat ini hanya ada satu Kaisar Suci yang datang ke tanah penciptaan kuno, yaitu Kaisar Suci Yuan Tian sekarang.
Sekarang tampaknya ada kaisar suci lain yang datang, tetapi mereka diam dan diam. Meskipun ekspresi Yuan Tian sedikit terkejut, dia hanya tersenyum, seolah dia telah mengharapkan kedatangan kaisar suci ini. Mata seorang pria jangkung tertuju pada Luo Xiu dengan dingin, kamu sangat luar biasa sebagai seorang junior. Sepertinya kamu diberkati oleh leluhur klan iblis di dunia abadi dan iblis. Selama kamu bersedia berhenti, kamu bisa melakukannya. Selamatkan hidupmu. Qingling adalah silsilah yang mengajar tanpa diskriminasi. Anda telah membunuh banyak nyawa. Meskipun Anda telah membuat kesalahan besar, Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik. Sejauh yang saya tahu, putra suci Qingling generasi ini cukup baik. Berbakat, aku bisa membiarkanmu pergi ke Sein. Menjadi pengikut di sisimu. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berkata dengan nada dingin. Beberapa pembangkit tenaga listrik Sein Emperor Realm berdiri bersama, dan tekanan yang besar dan tak terduga menyelimuti Luo Xiu. Mereka semua baru saja menyaksikan pertarungan antara Luo Xiu dan puluhan ribu biksu. Beberapa orang ingin mengambil Luo Xiu untuk kepentingan mereka sendiri, sementara yang lain memiliki niat membunuh di mata mereka dan ingin mencekiknya. Alasan mengapa mereka tidak segera mengambil tindakan hanyalah karena nyawa dan kematian Qing Feng dan Wu Shenyu semuanya ada di tangan Luo Xiu. Mereka yang sebelumnya memegang senjata kaisar suci tingkat atas bukanlah tandingan Luo Xiu. Sekarang tidak ada senjata kaisar suci. Jika Luo Xiu menggunakan metodenya untuk membunuh orang, kaisar suci benar-benar tidak dapat menghentikannya. Kau ingin aku melepaskannya? Sebuah cibiran muncul di bibir Luo Xiu. Kaisar suci Yuan Tian sepertinya memiliki nada yang sopan, tetapi kenyataannya, dia hanya ingin menstabilkannya dan hanya bersikap berdamai. Selama bertahun-tahun, Luo Xiu telah mengalami terlalu banyak intrik. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa begitu dia melepaskan keempat orang Qing Feng, kaisar suci ini kemungkinan besar akan mengambil tindakan secara langsung dan langsung jatuh. Aku tidak memintamu untuk melepaskannya, tapi kamu tidak punya pilihan selain melepaskannya. Warisan di belakang kita jauh di luar imajinasimu, anak muda. Seorang lelaki tua berambut putih dari Takong Dojo berkata dengan dingin. Seorang raja bijak yang agung di Takong Dojo meninggal di tangan Luo Xiu. Orang tua berambut putih itu memperlakukan Luo Xiu dengan sedikit menyembunyikan niat membunuh berlatih selangkah demi selangkah dari dunia bawah. Kamu memang memiliki bakat yang luar biasa. Kamu jauh lebih baik daripada beberapa jenius yang paling kuat. Tapi karena kamu bisa berlatih hingga level saat ini, kamu harus memahaminya di dalam wajahmu seharusnya kagum pada mereka yang jauh lebih kuat darimu. Saya bisa mewakili Gunung Qingling. Selama Anda melepaskan Qing Feng, saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Kaisar Suci Yuan Tian juga berbicara. Setelah beberapa kaisar suci muncul, sikapnya menjadi jauh lebih santai. Bagaimanapun, kekuatan tempur Luo Xiu telah mencapai level kaisar suci. Akan sangat sulit jika hanya dia satu-satunya. Sekarang ada beberapa kaisar suci yang berdiri bersama. Meskipun Luo Xiu ini memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat membuat gelombang apapun. Jadi bagaimana jika Raja Suci terlarang sebanding dengan kaisar suci? Paling-paling, ia hanya bisa bersaing dengan salah satu dari mereka, kaisar suci. Sikap beberapa kaisar suci yang kuat bisa dikatakan sangat jelas. Akibatnya, semua mata langsung tertuju pada Luo Xiu. Ekspresi Luo Xiu tidak berubah sama sekali. Dia memandang seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, mengenakan kemeja hijau. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku menjadi pengikut putra suci Qingling? Ya, meskipun kamu memiliki beberapa bakat, generasi putra suci Qingling ini memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Bukan berarti dia akan berubah menjadi tabu di masa depan, tetapi dia pasti akan berubah menjadi tabu di masa depan. Pengikut juga merupakan suatu kehormatan bagi Anda. Orang tua berkemeja hijau mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum. Haha, lelucon yang luar biasa. Wajah Luo Xiu tiba-tiba tertawa. Semua orang yang hadir belum mengerti apa yang sedang terjadi, ketika mereka masih memikirkan mengapa Luo Xiu tertawa dan apa maksudnya. Bang! Dengan tamparan telapak tangannya yang tiba-tiba, Qing Feng, Raja Bijak Agung Gunung Qingling, dimusnahkan oleh telapak tangannya, tidak meninggalkan perlawanan sama sekali. Mengaktifkan secara paksa senjata Kaisar Suci tingkat atas telah sepenuhnya menghabiskan budidaya Qing Feng. Di depan banyak ahli alam Kaisar Suci, dia tidak menyangka Luo Xiu akan membunuhnya, jadi sampai dia terbunuh, dia bahkan belum bereaksi. Hal ini membuat ekspresi Kaisar Yuan Tiansheng tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Luo Xiu akan mengambil tindakan, dan benar-benar menghancurkan Qing Feng sampai mati dengan satu telapak tangan di depannya. Mampu berkultivasi ke alam Raja Suci Agung, Qing Feng adalah benih tabu yang dibudidayakan oleh Gunung Qingling. Sekalipun itu tidak bisa diubah menjadi tabu di masa depan, berkultivasi ke alam Holy Lord setidaknya stabil.
Tapi kejeniusan seperti itu dihancurkan sampai mati oleh telapak tangan, yang membuat seluruh ekspresi Kaisar Yuan Tianzeng membeku. Seorang lelaki tua dari Xiang Dautian, yang merupakan Kaisar Suci yang lebih tua, juga menyipitkan mata lamanya saat ini, sangat terkejut. Hati beberapa Kaisar Suci lainnya tiba-tiba tenggelam. Mereka tidak menyangka Luo Xiu akan begitu kejam. Mereka semua memandang Luo Xiu dengan sangat terkejut. Kamu ingin aku melepaskannya hanya dalam beberapa patah kata. Apa pendapat kalian tentang aku? Luo Xiu mendengus dingin, nadanya serius. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan tubuh Wu Shenyu langsung dipenjara. Dia benar-benar tidak bisa melawan dan ditangkap oleh Luo Xiu. Telapak tangannya diletakkan di atas kepala Wu Shenyu, membuat Wu Shenyu meneteskan keringat dingin. Dia juga benar-benar kehabisan tenaga dalam budidayanya. Jelas jika Luo Xiu ingin membunuhnya, nasibnya pasti tidak berbeda dengan King Feng sekarang. Berhenti. Wajah Kaisar Suci Wu Tianmen berubah drastis. Teman kecil Luo, ada yang ingin kamu katakan? Baru saja, seorang lelaki tua memintaku untuk menjadi pengikut putra suci King Ling, jadi aku menghancurkan salah satu raja suci mereka sampai mati. Apa yang ingin kamu, Wu Tianmen, katakan kepadaku? Luo Xiu mencibir, jika kamu ingin mengancamku, berhentilah mengatakannya. Aku akan menghancurkan anak ini sampai mati. Saat dia berbicara, telapak tangan Luo Xiu bersinar dengan cahaya ilahi hijau keemasan, yang sepertinya menandakan bahwa dia akan membunuh Wu Shenyu dan menghancurkannya sampai mati. Tetua, tolong. Pada saat ini, Wu Shenyu tidak peduli dengan wajahnya dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru meminta bantuan. Tunggu sebentar, Kaisar Suci Wu Tianmen berteriak dengan cepat, dengan keringat dingin di dahinya, dan menatap Luo Xiu, kondisi apa yang bisa kamu tawarkan? Luo Xiu menunjukkan ekspresi berpikir, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Luo Xiu menghela nafas, saya memikirkannya, dan sepertinya saya tidak memiliki permintaan apapun yang ingin saya ajukan. Sekte Wutian Anda telah mencoba membunuh saya beberapa kali, dan tidak ada yang dapat menyelesaikan dendam ini. Petik 2. Sebelum Luo Xiu bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangannya tiba-tiba menekan. Bang! Tubuh Wu Shenyu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan dia tewas tertimpa di tempat. Luo Xiu mengangkat tangannya dan melambai, dan mayat Wu Shenyu yang terkoyak digulung, ditumpuk, dan dilemparkan ke depan Kaisar Suci Wu Tianmen. Melihat sikapmu yang cukup baik, aku akan meninggalkan seluruh tubuhku untuk juniormu. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Jika Anda menghancurkan orang hingga berkeping-keping dan kemudian menumpuk mayat-mayat yang hancur itu menjadi satu, apakah ini bisa disebut mayat utuh? Tidak. Melihat King Feng dan Wu Shenyu dihancurkan hingga mati satu demi satu, dua raja suci yang tersisa merasa sangat ketakutan. Kaisar suci dari 10 warisan utama juga bingung. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil seperti itu. Di hadapan Kaisar suci ini, dari mana Luo Xiu berani membunuh seseorang? Beraninya dia. Bang, bang. Bersamaan dengan jeritan yang melengking, dua keping kabut darah meledak, dan dua raja suci yang tersisa juga mati di tangan Luo Xiu. 10 raja bijak datang dengan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu biksu. Pada akhirnya, mereka semua mati. Luo Xiu bertepuk tangan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada ampun untuk dua orang yang tersisa, jadi aku tidak akan menjaga seluruh tubuhnya. Pada saat ini, seluruh atmosfer hampa tiba-tiba menjadi kental, sunyi senyap. Junior, kamu benar-benar berani. Kaisar Suci Wu Tianmen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengaum atau mendesis, tapi menatap Luo Xiu dengan tatapan tegas, dan nadanya sedingin pisau. Wajah Kaisar Yuan Tianzeng begitu muram hingga dia hampir menitikkan air mata, dan tiruan dari segel dewa hijau di tangannya memancarkan aura yang menakjubkan. Pada saat yang sama, beberapa Kaisar Sein kuat lainnya juga memiliki aura kuat dan luas yang memancar dari tubuh mereka. Jelas sekali bahwa mereka juga memegang senjata kuat setingkat Kaisar Suci. Dan tidak seperti yang lain, dengan budidaya alam Kaisar Suci, mereka dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata sihir tingkat Kaisar Suci, yang tidak berlebihan untuk menyebutnya menghancurkan. Saya selalu sangat berani, jangan kira saya tidak tahu. Orang-orang ini membawa puluhan ribu biksu untuk berurusan dengan saya. Apakah Anda punya niat di baliknya? Mungkin kamu ingin mengujiku dengan ini, tapi karena kamu telah memilih untuk menyerangku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Luo Xiu mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, ini bukan pertama kalinya kamu, yang disebut sebagai pewaris tertinggi, mencoba membunuhku. Di masa depan, aku secara pribadi akan mengunjungi rumah leluhurmu untuk menyelesaikan masalah ini dan memengaruhi. Lancang sekali, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya seorang junior, bahkan jika kamu memiliki kekuatan tempur setingkat Kaisar Suci, tidak ada gunanya menyebutkan warisan di belakang kita.
Benar, ada leluhur tingkat Sein di atas kami. Kami bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk membunuhmu. Dia bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan sebuah pikiran. Beraninya kamu mengatakan itu dengan berani? Kaisar Suci Wu Tianmen berteriak dengan marah. Junior bodoh, kita tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Kami akan menekannya dan memurnikan jiwanya. Lalu biarkan dia bertobat dalam penderitaannya selama bertahun-tahun. Kaisar Suci Wu Tianmen mengambil tindakan secara langsung, dan jiwa Tao menjelma menjadi surga, berubah menjadi langit dan bumi, dan menyelimuti Luo Xiu. Tao tidak memiliki hukum, langit tidak memiliki Tao, langit dan bumi runtuh pada saat ini, ruang tanpa batas hancur, seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam yang mengerikan, mencoba menelan dan mengobrak-abrik segala sesuatu di dunia. Ini adalah kekuatan ahli Sein King Realm. Bahkan jika dia belum memadatkan kekuatan terlarang, berdasarkan alam Kaisar Suci dan kekuatan tingkat tinggi dengan jiwa Dao-nya, dia lebih unggul dari para biksu dari alam rendah pada tingkat kehidupan. Dengan serangan biasa, bahkan Great Sage King tidak dapat menahannya. Itu bisa menghancurkan semua metode jalur dewa tingkat rendah, membuat apa yang disebut tantangan melintasi alam besar tampak seperti ilusi. Kekuatan 9 iblis. 7 hal terlarang itu bersatu. Luo Xiu tidak takut, mengambil satu langkah ke depan, dan melepaskan segel tinju. Ledakan. Kekosongan itu hancur seketika, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan dampak energi yang mengerikan menyebar, seolah-olah langit dan bumi terkoyak, seperti celah hitam yang membelah langit. Hah, kamu benar-benar bisa memblokir seranganku? Kaisar Suci Wu Tianmen mendengus dingin. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, serangan Kaisar Suci begitu kuat sehingga dapat dilawan oleh Raja Suci. Tentu saja dia sangat terkejut. Biarkan aku mencoba junior ini. Kaisar Suci dari surga pembakaran Dao melangkah keluar. Jelas dia hanya mengambil satu langkah, tetapi sosoknya langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang Luo Xiu. Dia mengangkat tangannya, dan api yang membakar langit tampak mengembun di antara telapak tangannya, dan dia memukul punggung Luo Xiu. Pukulan itu hening, tanpa fluktuasi atau riak apapun. Luo Xiu sepertinya memiliki mata di belakangnya, dan riak hukum tertinggi menyebar di bawah kakinya, langsung mengunci Kaisar Suci Dao surga yang terbakar. Ledakan. Dia berbalik dan meninju lagi, memukulnya dengan keras. Dampak dari energi yang terlihat dengan mata telanjang menyebar. Meskipun tubuh Luo Xiu terjatuh ratusan mil, dia tidak terluka dan masih menahan pukulannya. Haha, apakah yang disebut Kaisar Suci hanya memiliki kemampuan ini? Luo Xiu mencibir. Junior, tolong jangan sombong. Meskipun tubuhmu sangat kuat dan dapat menahan pukulan dari kami di tingkat Kaisar Suci, kamu hanyalah satu orang, dan kami belum benar-benar menggunakan seluruh kekuatan kami. Jika kami benar-benar ingin membunuhmu, menurutmu bisakah kamu bertahan sampai sekarang? Tak perlu dikatakan lagi, anak ini nakal dan sulit diatur. Sepertinya dia tidak bisa dimanfaatkan oleh warisan kita. Karena dia orang yang tidak berguna, ayo kita bunuh dia. Saat 10 Kaisar Suci yang kuat berkomunikasi satu sama lain, dalam sekejap, 10 Kaisar Suci mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Kaisar Suci manapun dapat menekan Luo Xiu, dan jika 10 Kaisar Suci bergabung, tidak terbayangkan betapa menakutkannya kekuatan tersebut. Ledakan. Suara keras terdengar, dan Luo Xiu terpesona. Dengan kekuatan 9 iblis dan 7 teknik pengembalian terlarang ke 1, dia tidak dapat menahan kekuatan 10 Kaisar Suci. Luo Xiu, kami akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu menyerah dan membiarkan kami membatasi jiwamu yang sebenarnya, selama kamu mengabdi pada warisan kami bisa membiarkanmu hidup. Gunung Qingling Kaisar Suci berkata dengan dingin. Ada darah di sudut mulut Luo Xiu. Dia terluka oleh serangan serentak dari 10 Kaisar Suci tadi. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah, dan auranya dipenuhi dengan tekad yang pantang menyerah. Apakah menurutmu metodeku tidak berhenti di situ? Saat ini, Luo Xiu tiba-tiba tersenyum. Kamu tidak mengambil tindakan pada awalnya, tetapi meminta beberapa Raja Suci untuk mengujiku. Kamu pikir aku telah menggunakan semua kartuku, jadi kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, dan itulah mengapa kamu memilih untuk muncul. Tetapi bagaimana Anda memahami bahwa kemampuan saya berada di luar imajinasi Anda? Luo Xiu mengangkat kepalanya dan tertawa, rambut ungu panjangnya menari-nari tertiup angin, seolah dia gila. Setelah saya keluar dari pengasingan, saya mencari Kaisar Suci untuk mengkonfirmasi pencapaian saya dalam latihan. Sekarang saya akan membiarkan Anda melihat metode yang telah saya gunakan untuk berlatih keras dalam beberapa tahun terakhir. Saat dia berbicara, jiwa asal roh sejati di lautan kesadaran Luo Xiu tiba-tiba membuka matanya. Jiwa asli, tubuh asli, dan kekuatan asli.
Pada saat ini, ketiganya bergabung menjadi satu, berubah menjadi armor Dewa Hijau Emas, menutupi tubuh. Garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di baju besi ilahi, seolah-olah itu berisi aura jalan besar dari mana segala sesuatu berasal. Ini berbeda dari teknik kembali ke kesatuan terakhir yang pernah dilakukan Luo Xiu sebelumnya. Kembali ke satu dengan sumber aslinya adalah transendensi lebih lanjut berdasarkan teknik kembali ke satu yang terakhir, yang dapat disebut teknik kembali ke satu yang asli. Ini adalah wawasan terkuat Luo Xiu selama bertahun-tahun mundur. Tao melahirkan yang satu, melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Jika kita mengatakan bahwa teknik unifikasi utama Luo Xiu berevolusi dari satu, kemudian asal-usul teknik unifikasi mengembangkan Tao, yang menjadi sumber segala sesuatu. Dari segala sesuatu dan semua hukum menjadi tiga, kami menyimpulkan secara terbalik, dan akhirnya diringkas menjadi satu, yang merupakan satu-satunya, dan Tao, dari mana segala sesuatu berasal. Pada saat ini, waktu dan ruang antara langit dan bumi seakan berhenti. Dalam keadaan asal kembali ke satu teknik, sepasang mata Luo Xiu yang menggabungkan 4 jenis teknik pupil sepertinya melihat hal paling orisinal di dunia. Dia melihat tempat reinkarnasi. Dia melihat berlalunya waktu. Dia juga melihat lintasan semua hukum dan cara. Pada saat ini, tubuh Luo Xiu tidak memancarkan aura menakutkan apapun. Tetapi hanya dengan melihatnya, 10 ahli Saint Emperor Realm merasa jiwa mereka bergetar, dan tubuh mereka bahkan gemetar tak terkendali. Tidak peduli di zaman manapun, setelah dibudidayakan hingga zaman yang ekstrim, hal itu akan semakin dilampaui dan diubah menjadi tabu. Luo Xiu kemudian juga mengetahui bahwa apa yang disebut tabu mengacu pada Yuan Chu. Bisa juga disebut alam asli. Orang-orang kuat yang mengubah diri mereka menjadi tabu, sebelum mencapai alam asal, paling banyak dapat menyingkat beberapa kekuatan asal, menggunakan ini untuk meletakkan dasar bagi masa depan mereka untuk masuk ke alam asal. Karena sifat khusus dari jati dirinya, Luo Xiu mampu menyerap nafas asli yang terkandung dalam nafas nenek moyang klan iblis, mengekstrak kekuatan asli darinya, dan mengolah dirinya sebelum memasuki alam aslinya. Tubuh asli, kekuatan asli, dan jiwa asli. Dapat dikatakan bahwa jika itu adalah orang lain, bahkan dia dapat berlatih di alam iblis itu dan menyerap nafas leluhur klan iblis, tetapi itu hanya dapat digunakan untuk meningkatkan budidayanya dan mendapatkan warisan dari ingatan yang tidak lengkap. Nenek moyang klan iblis, tapi namun, dia sama sekali tidak dapat mengekstraksi energi asli darinya, membiarkan dirinya berubah menjadi situasi Luo Xiu. Namun, Luo Xiu juga tahu bahwa alam asal yang telah dia kental bukanlah kekuatan asal yang benar-benar murni, tetapi diekstraksi dari aura yang memancar dari nenek moyang ras iblis. Jadi dalam arti tertentu, asal-usul Luo Xiu adalah asal-usul semu. Meski begitu, alam Yuan Chu adalah eksistensi yang tabu. Bahkan jika Luo Xiu telah menguasai alam dan kekuatan Sudo Yuan Chu, budidayanya di alam Raja Suci jauh melampaui Raja Suci biasa. Tanah ciptaan kuno adalah bagian dari langit dan bumi yang tersisa dari zaman paling kuno. Karena dibuka untuk terakhir kalinya, batasan pada tanah penciptaan kuno terus melemah seiring berjalannya waktu, memungkinkan orang-orang kuat dari alam yang lebih tinggi untuk masuk. Tapi untuk saat ini, kami hanya bisa membiarkan mereka yang berada di tahap awal alam Kaisar Suci. Kaisar Suci yang lebih kuat tidak dapat masuk untuk saat ini. Jadi ini juga berarti bahwa dengan alam Sudo asli Luo Xiu, bahkan ketika menghadapi tahap awal alam Kaisar Suci, dia bisa menyapu dan tak terkalahkan. Inilah keyakinannya yang sebenarnya. Armor perang biru emas menyelimuti tubuh Luo Xiu seperti garis lurus. Serangkaian garis pusaran air mengelilingi tubuhnya. Meski tidak ada aura kuat yang menyebar, siapapun yang melihatnya akan merasakan jiwanya bergetar. Pada saat yang sama, roda bundar berwarna hijau keemasan muncul di belakang kepala Luo Xiu, seperti cincin dewa, terbuat dari emas hijau dan penuh tekstur logam. Menurut legenda, orang kuat yang menjelma menjadi tabu akan memadatkan roda tabu. Hanya mereka yang benar-benar memahami alam ini yang mengetahui bahwa apa yang terkondensasi pada awalnya disebut roda sumber, yang merupakan manifestasi dari Tao dan kondensasi dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, karena Luo Xiu berada di alam Sudo asli, roda sumber yang dipadatkannya tidak memancarkan aura besar dan paksaan yang menekan era kuno dan modern. Bagaimana kabarnya? Semua orang tampak terkejut. Dan 10 orang kuat di alam Kaisar Suci semuanya tampak sangat serius dan serius. Meskipun tubuh Luo Xiu tidak mengeluarkan aura apapun, tidak mungkin untuk menilai keadaannya berdasarkan fluktuasi aura kultivasinya. Tapi saat matanya tertuju pada Luo Xiu, dia sepertinya melihat Kaisar Suci yang lebih kuat dari dirinya. Mereka berdua adalah Kaisar Suci, tetapi wilayah mereka juga berbeda. Setiap tingkat ketiga dari 9 alam adalah satu tingkat,
sesuai dengan tahap awal Kaisar Suci, tahap tengah Kaisar Suci, dan tahap Ratu Suci. Tingkat ke-9 juga disebut puncak Kaisar Suci, atau kesempurnaan agung Kaisar Suci. Ada perbedaan besar di setiap level. Misalnya, pada tahap awal Kaisar Suci, ia awalnya memadatkan jiwa Tao-nya dan awalnya menguasai kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Di tahap tengah Kaisar Suci, jiwa Dao telah terwujud dan kekuatan tingkat tinggi telah dikuasai lebih lanjut. Selama periode Ratu Suci, jiwa Dao menguat, mencapai langkah ekstrim demi langkah, dan sepenuhnya menguasai satu atau beberapa kekuatan tingkat tinggi. Kekuatan keteraturan, dari tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, hingga tingkat lengkap sesuai dengan Kaisar Agung. Setiap level membagi kekuatan keteraturan menjadi 9 level. Pada tahap awal Kaisar Suci, kecuali sejumlah kecil orang, mereka hanya bisa menguasai kekuatan 3 tingkat tinggi. Adapun 10 Kaisar Suci yang datang ke tanah penciptaan kuno, mereka sebenarnya lemah di tingkat alam Kaisar Suci. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan dia hanya memiliki kekuatan keteraturan. Namun, keadaan asli semu yang dialami Luo Xiu saat ini sebenarnya telah melampaui cakupan kekuatan keteraturan. Terikat dan dibelenggu oleh wilayahnya sendiri, kekuatan yang dapat dia gunakan mungkin berada di antara tingkat tinggi ke-4 dan tingkat tinggi ke-5. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini kira-kira setara dengan Kaisar Suci tingkat ke-4 dan ke-5, dan termasuk dalam Kaisar Suci tingkat tengah. Mengapa aku merasa ingin menghadapi Kaisar Suci tingkat menengah yang kuat saat menghadapinya? Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah seorang junior di alam Raja Suci. Wajah beberapa orang kuat di alam Kaisar Suci dipenuhi dengan rasa tidak percaya, dan mata mereka membelalak. Anda harus tahu bahwa orang-orang kuat di alam Kaisar Suci sudah berdiri di puncak dunia Tao. Leluhur di alam suci jarang muncul. Di antara 3.000 Dao surga terkuat adalah Kaisar Suci. Di antara 3.000 surga di alam Dao saat ini, jumlah leluhur tingkat suci hanya sekitar 30. Jumlah ahli Sein Emperor Realm sebenarnya tidak banyak, dan di antara semua ahli Sein Emperor, setidaknya 2/3-nya berada pada tahap awal Sein Emperor. Dapat dilihat dari sini bahwa orang kuat di tingkat tengah alam Kaisar Suci memiliki status tinggi di dunia Tao. Ini benar-benar mustahil, tidak mungkin seorang Raja Suci memiliki kekuatan seperti itu. Seharusnya dia telah memperoleh kekayaan yang tak terbayangkan dari dunia abadi dan iblis. Selama dia ditangkap, kamu bisa mengetahui rahasia semua ini. Tanda seru petik 2. Benar, kita akan mengambil tindakan bersama. Selama kita menangkapnya dan mencari kenangan dalam roh aslinya, peluang untuk menciptakan tanah kuno pasti akan jatuh ke tangan kita. Kaisar Suci Takong Dojo juga mengatakan hal yang sama. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Kaisar Suci menghilang, secara langsung memanfaatkan kekuatan tatanan ruang angkasa untuk berpindah antar ketiadaan. Di saat yang sama, beberapa Kaisar Suci lainnya juga mengambil tindakan. Ledakan. Kali ini, mereka tidak menahan apapun, tetapi berusaha sekuat tenaga, mengungkapkan kekuatan dan teror sebenarnya dari para ahli Sein Emperor Realm. Tai Sang Yin. Luo Xiu tampak tenang, membalikkan tangannya dan memukul dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan besar muncul, dengan cahaya keemasan terang, menutupi salah satu Kaisar Suci di bawah telapak tangannya. Ada cibiran di wajah orang kuat Sein King Realm ini. Menurutnya, seorang biksu Sein King Realm dapat meledak dengan kekuatan yang jauh melampaui wilayahnya sendiri, tetapi dengan belenggu wilayahnya, metode jalur ilahi yang dapat dia gunakan, seberapa kuatkah itu? Tapi saat berikutnya, ekspresinya berubah. Di bawah naungan segel Taisang, pakar alam Raja Suci ini merasa seolah-olah waktu dan ruang di sekitarnya membeku. Pada saat yang sama, aura kultivasinya sendiri terus melemah, dan kekuatannya ditekan hampir setengahnya dalam sekejap. Tidak bagus. Hal ini membuat wajahnya berubah drastis, dan dia mengorbankan senjata sihir tingkat Kaisar Suci tanpa ragu-ragu, dan langsung menghancurkan senjata sihir itu sendiri, meletus menjadi gelombang energi yang menakutkan. Engah. Kaisar Suci terbang mundur, dan penghancuran diri senjata ajaib Kaisar Suci menyebabkan dia menderita serangan balik dan terluka parah. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak menghancurkan senjata ajaib itu dengan tegas, dia akan dihancurkan sampai mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajahnya menjadi pucat. Kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu jauh melampaui imajinasinya. Sebuah telapak tangan melukai seorang Kaisar Suci. Gerakan Luo Xiu tidak berhenti sama sekali. Dia membuat segel tinju dengan tangannya, mengambil satu langkah ke depan, dan meninju Kaisar Suci Wu Tianmen. Keterampilan pemurnian senjata Yuan Chu sedang bergerak, dan tinjunya tampak berubah menjadi kuali. Tidak peduli berapa banyak metode yang digunakan Kaisar Suci Wu Tianmen, dia tetap tidak dapat menghentikannya dan tidak tertahankan. Engah.
Darah muncrat, dan Kaisar Suci Wu Tianmen terbang ribuan mil ke belakang. Pukulan ini bahkan menyebabkan jiwa Dao miliknya menderita kerusakan parah, dan hampir meledak. Dan begitu Dao Sol rusak, dia kemungkinan besar akan jatuh dari alam Kaisar Suci, dan Dao Sol akan berubah menjadi segel Dao lagi. Bahkan cedera pada Dao seperti ini akan membuatnya mustahil untuk mendapatkan kembali budidaya alam Kaisar Suci dalam hidupnya. Untuk kekuatan Kaisar Suci saya langsung dihancurkan di depannya. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Dan kekuatan yang dia kendalikan tidak terlihat seperti kekuatan keteraturan, tetapi samar-samar menyerupai kekuatan terlarang yang tercatat dalam buku-buku kuno. Kaisar Suci Wu Tianmen batuk darah satu demi satu dan berkata dengan wajah pucat. Dan semua ini hanyalah permulaan bagi Luo Xiu. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan lengannya berubah menjadi pedang dewa. Kaisar Suci Jiu Feng Dautian ditebas oleh pedang. Dia bahkan lebih buruk dari dua Kaisar Suci tadi. Tubuhnya langsung patah, hanya asal-usul jiwa Dao yang ada di senjata ajaib Kaisar Suci. Dia segera melarikan diri di bawah perlindungan istrinya, dan sangat terkejut. Yuan Chu menyempurnakan keterampilan militer dan keterampilan 9 setan membelah surga. Kedua kekuatan magis ini diperoleh Luo Xiu dari ingatan yang tidak lengkap dari nenek moyang klan iblis. Sekarang, dia berada dalam kondisi pseudo asli. Kedua kekuatan magis ini, yang awalnya merupakan kekuatan magis dari orang-orang berkuasa di tempat asal, telah mengerahkan kekuatan yang lebih kuat dan menakutkan. Faktanya, yang digunakan Luo Xiu saat ini hanyalah keterampilan pemurnian senjata Yuan Chu. Dia belum menggunakan teknik 9 iblis membelah surga. Ada juga bilah patah yang dia dapatkan dari istana abadi Yuan di dunia abadi dan iblis, dan tombak hitam artefak asal yang tidak lengkap yang dia ambil dari laut pengetahuan Konfusianisme Gufeng, tetapi tidak digunakan. Meski begitu, dia mampu menyapu dan menghancurkan orang-orang kuat di tahap awal alam Kaisar Suci. Diagram galaksi 10.000 Dao dikenal sebagai senjata ajaib tingkat Kaisar Suci tertinggi dan pandai menyegel dan bertahan. Tetapi pada saat ini, dia ditembus oleh telapak tangan Luo Xiu, dan Kaisar Suci yang memegang senjata ajaib ini terbang mundur, memuntahkan darah. Beberapa Kaisar Suci lainnya juga terluka parah dan dipukul mundur oleh gerakan Luo Xiu dan keterampilan pemurnian senjata Yuan Chu. 10 Kaisar Suci bergabung dan berakhir dengan kegagalan, dan kekalahan itu tanpa ketegangan. Begitu mereka melihat ada yang tidak beres, beberapa orang segera mundur dan terluka ringan. Orang-orang yang menyerang Luo Xiu dengan paksa sejak awal adalah yang terluka paling parah, dan beberapa dari mereka hampir mati. Pertempuran ini bisa dikatakan telah menarik perhatian dan perhatian seluruh biksu di seluruh negeri kuno ciptaan. Yang lain tidak berani mendekat dan hanya bisa melihat dari jarak yang sangat jauh. Tapi saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, semua orang sangat terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira mereka sedang berhalusinasi. Terutama para jenius muda dari generasi yang sama dengan Luo Xiu, setiap orang memiliki emosi yang sangat rumit di dalam hati mereka. Orang-orang ini masih berkeliaran di alam pencerahan, dan sejumlah kecil orang jenius yang tak tertandingi dan terkuat telah memasuki alam Raja Suci. Tapi Luo Xiu telah melangkah lebih jauh dan bahkan bisa menyapu Kaisar Suci. Sumber cakra tergantung di belakang kepalanya, dan baju besi emas hijau menutupi seluruh tubuhnya. Sosok Luo Xiu berdiri dengan bangga di kehampaan, seolah dialah satu-satunya di dunia. Wajah tiga putra Tuhan dan Qi Sheng Tian bahkan lebih pucat. Karena mereka tiba-tiba sadar. Sejak awal, Luo Xiu bisa dengan mudah membunuh mereka. Tapi Luo Xiu tidak menggunakan kekuatan terkuatnya begitu dia muncul. Banyak jenius terkuat bergabung, dan hanya 2 dari mereka yang dibunuh olehnya. Sekarang tampaknya tujuan sebenarnya Luo Xiu adalah untuk memancing orang di belakang mereka. Orang-orang di belakang mereka adalah 10 Raja Suci. Akibatnya, ke-10 Raja Suci terbunuh. 10 Kaisar Suci terpikat lagi. Tepat ketika Luo Xiu dianggap mati, dia sebenarnya memiliki kartu truf yang lebih kuat untuk membalikkan keadaan. 1 orang melawan 10 Kaisar Suci sendirian. Tubuh fisik Luo Xiu sangat kuat. Dengan tubuh daging dan darahnya, dia bisa mengalahkan senjata setingkat Kaisar Suci. Armor ilahi lapis lazuli di tubuhnya dipadatkan dari kesatuan asal-usulnya, memberinya kekuatan dan pertahanan yang sangat kuat. Telapak tangannya menjatuhkan senjata sihir tingkat Kaisar Suci, tapi dia sendiri tidak terluka. Sumber cakra yang tergantung di belakang kepalanya memberinya aliran kekuatan yang stabil. 10 Kaisar Suci yang dia bunuh dikalahkan satu demi satu, dan mereka muntah darah dan terluka. 1 orang menekan 10 Kaisar Suci. Luo Xiu ini sungguh luar biasa. Ya, kekuatan anak laki-laki ini setidaknya berada di tahap tengah alam Kaisar Suci.
Beberapa Raja Suci yang lebih tua dengan penglihatan yang luar biasa berkata dengan rasa ngeri dan emosi di dalam hati mereka. Karena semakin banyak orang berkuasa yang datang ke tanah penciptaan kuno, ada orang-orang dari semua kekuatan besar. Tidak hanya ada 10 warisan teratas di dunia Tao, ada juga warisan dan kekuatan lain, tetapi mereka tidak terlibat dalam tindakan dan rencana 10 warisan teratas untuk membunuh Luo Xiu. Dikatakan bahwa Luo Xiu berasal dari dunia bawah dan baru berlatih sekitar 50.000 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dikabarkan bahwa dia telah menerima kekayaan besar di dunia abadi dan iblis. Itulah harapan yang tersisa di zaman kuno, dan itu adalah kekayaan terbesar dalam sejarah. Tidak mengherankan jika memiliki kekayaan dan kekuatan seperti itu, kan? Tanda tanya petik 2. Jika aku juga bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu, mungkin aku bisa lebih kuat dari Luo Xiu. Banyak biksu yang membicarakannya, termasuk banyak Raja Suci dan bahkan beberapa Kaisar Suci yang identitasnya tidak diungkapkan. Semua orang memandang Luo Xiu dengan rasa iri, cemburu, emosi, dan hal-hal lain yang mendalam. Emosi campur aduk. Gemuruh. Aura antara langit dan bumi sangat ganas, dan 10 Kaisar Suci mencoba yang terbaik untuk mengepung Luo Xiu sendirian. Area kehampaan yang luas hancur dan berubah menjadi kekacauan yang gelap gulita. Masing-masing senjata ajaib Kaisar Suci yang sangat kuat dikorbankan, tapi itu bukan tandingan telapak tangan Luo Xiu. Masing-masing dipotong dan dibuang, hancur. Teknik pemurnian senjata Yuanchu, sebuah teknik rahasia yang tampaknya sederhana, telah dikembangkan dan diubah oleh Luo Xiu menjadi keadaan yang sangat misterius. Tubuhnya dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk berevolusi menjadi berbagai senjata ajaib. Terkadang lengan berubah menjadi pedang dewa, telapak tangan berubah menjadi pedang dewa, tangan kiri mengepalkan tangan dan berubah menjadi lonceng dewa, dan tangan kanan mengepalkan tangan dan berubah menjadi kuali dewa. Tiba-tiba, dia mengatupkan kedua tangannya dan membuat segel, tubuhnya berayun, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang ajaib emas hijau, membelah kekacauan langit dan bumi. Beberapa Kaisar Suci yang kuat langsung dibuang, tubuh mereka retak dan menderita luka berat. Namun sayang sekali meskipun Luo Xiu sangat kuat, masing-masing senjata magis tingkat Kaisar Suci dikatakan kokoh dan abadi. Dengan kekuatan Luo Xiu, dia tidak bisa menghancurkannya. Karena itu, 10 Kaisar Suci mampu bertarung melawan Luo Xiu berulang kali tanpa terbunuh. Dapat dikatakan bahwa jika Luo Xiu ingin membunuh Kaisar Suci ini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengerahkan kekuatan yang dapat mengguncang senjata Kaisar Suci. Jika tidak, dengan senjata Kaisar Suci yang melindungi tubuhnya, Luo Xiu paling tidak akan melukai Kaisar Suci ini, sehingga sulit untuk membunuh mereka. Semuanya, tunggu sebentar, junior ini hanyalah Raja Suci. Jika dia mengerahkan kekuatan sekuat itu tidak akan bertahan lama. Kaisar Suci Yuan Tian berkata dengan suara yang dalam. Benar, meskipun orang ini kuat, dia jelas tidak memiliki senjata yang ampuh, dan latar belakangnya terlalu dangkal. Ya, waktu pelatihannya singkat, tidak seperti kita yang telah berlatih dalam waktu lama, mencari banyak materi dewa tingkat atas untuk menyempurnakan senjata ampuh. Selama dia tidak bisa mengguncang senjata sihir tingkat Kaisar Suci, setidaknya kita bisa menyelamatkan hidup kita. Tapi jika dia tidak bisa mempertahankan kekuatannya saat ini, dia akan mati. 10 Kaisar Suci berkomunikasi satu sama lain dan dengan cepat mencapai konsensus. Meskipun mereka harus mengakui bahwa kekuatan Luo Xiu saat ini telah melampaui mereka. Namun mereka tidak memilih mundur, melainkan terus mengepung Luo Xiu. Tujuannya adalah agar mereka yakin bahwa keadaan Luo Xiu tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun juga, seorang Raja Suci, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak dapat terus-menerus mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan Raja Suci di tingkat tengah. Kamu ingin menunda? Luo Xiu menyipitkan matanya dan melihat rencana Kaisar Suci ini. Namun, ada sedikit cibiran di sudut mulutnya, jika saya tidak ingin meminjamkan tangan Anda untuk memastikan hasil latihan saya, apakah menurut Anda bisa hidup sampai sekarang? Sambil berbicara, Luo Xiu meletakkan tangannya di antara alisnya. Tangannya seperti mengeluarkan cahaya hitam dari tengah alisnya. Cahaya hitam ini jatuh ke tangannya dan berubah menjadi tombak gelap. Tombak ini sangat sederhana, memancarkan suasana perubahan zaman dahulu, dan juga tertutup retakan. Retakan ini bukanlah garis dan rune yang misterius dan kuat, melainkan retakan yang nyata, artinya senjata ini belum lengkap, sudah tidak lengkap. Dan tombak ini adalah artefak asal yang dia ambil saat dia membunuh Gu Fengru. Meski belum lengkap, ini tetap merupakan senjata yang dikorbankan oleh pembangkit tenaga listrik di alam asal. Faktanya, Luo Xiu menguasai 3 artefak asli, pedang patah, tombak hitam, dan menara giok putih. Satu-satunya yang disayangkan adalah ketiga senjata ini semuanya dalam kondisi tidak lengkap. Sudah berakhir.
Mata Luo Xiu tiba-tiba menjadi dingin, dan gumpalan cahaya giok putih muncul di baju besi lapis lazuli di tubuhnya. Samar-samar di cakra sumber di belakangnya, wujud bayangan menara giok putih muncul. Artinya Luo Xiu sekarang menggunakan seni memurnikan tubuh untuk menjadi senjata, menstimulasi kekuatan pagoda giok putih, artefak yang tidak lengkap sejak awal. Pada saat yang sama, dia memegang tombak hitam legam di tangannya, yang merupakan dua artefak asal yang tidak lengkap. Jika itu adalah artefak asal-asal yang lengkap, Luo Xiu masih tidak dapat mengaktifkan dan mengendalikannya, tetapi dengan rana asal-asal semu, dia masih dapat mengaktifkan artefak asal-asal yang tidak lengkap. Bab 3245, Tembakan yang Kuat. Ledakan. Memegang tombak hitam pekat di tangannya, Luo Xiu mengaktifkan kekuatan dua artefak Yuan Chu yang tidak lengkap, dan aura yang luas dan tak terduga memenuhi udara dalam sekejap. Apa? Saat mereka merasakan aura ini, ekspresi 10 Kaisar Suci berubah seketika, karena mereka semua dapat merasakan bahwa senjata sihir tingkat Kaisar Suci yang mereka korbankan tampak bergetar. Pisahkan langit. Tiba-tiba, Luo Xiu mengacungkan tombak. Tembakan ini terlihat biasa saja, namun dalam sekejap, ia merobek langit, dan kekuatan tembakannya menembus kehampaan puluhan ribu mil. Dan dalam jarak di mana senjata itu menembus dan menunjuk, segala sesuatu tampak membeku, dan orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat senjata itu menembus dan menusuk, tetapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Di antara 10 Kaisar Suci, ada lubang darah di antara alis 3 Kaisar Suci. Mata mereka terbuka lebar, dan ekspresi wajah mereka ngeri dan tidak mau. Bang! Saat berikutnya, tubuh ketiga Kaisar Suci runtuh, tetapi roh sejati jiwa Tao mereka tidak melarikan diri. Mereka sudah menghilang di bawah kekuatan tembakan itu. Adapun senjata ajaib Kaisar Suci yang dikorbankan oleh Kaisar Suci, semuanya menderita kerusakan parah satu persatu. Jeritan spiritual dan cahaya ilahi terang yang terkandung dalam senjata ajaib meredup, dan kekuatannya sangat berkurang. Ini. Seluruh dunia dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tembakan itu sangat menakutkan sehingga 10 ahli Saint Emperor Realm bekerja sama untuk memblokirnya. Tetapi 3 dari mereka terbunuh dalam sekejap, dengan tubuh dan jiwa hancur. Untungnya, 10 Kaisar Suci tidak berdiri bersama. Jika tidak, jika semuanya menjadi sasaran tembakan tadi, saya khawatir semuanya akan musnah oleh gerakan Luo Xiu. Bunuh 3 Kaisar Suci dengan satu tembakan? Di antara 10 Kaisar Suci, satu-satunya wanita yang pucat. Masing-masing dari 3 orang yang terbunuh memiliki kekuatan yang setara dengannya. Ini juga berarti jika Luo Xiu ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Dia pasti tidak memiliki kekuatan seperti ini, itu karena tombak hitam di tangannya, kata Kaisar Suci Istana Tiga Dewa dengan ekspresi jelek. Sepertinya tombaknya direnggut dari tangan seorang junior dari lembah Juegun. Kaisar Suci yang tersisa secara bersamaan memandang Kaisar Suci dari lembah Juegun. Kaisar Suci lembah Juekiang sudah tua. Wajahnya jelek saat dia menjelaskan, saya tidak tahu asal-muasal senjata hitam ini. Bagaimana junior mendapatkannya, tak seorang pun di lembah Juekiang yang tahu. Seharusnya itu adalah berkah yang didapat junior ini entah dari mana. Dalam situasi hidup dan mati, Kaisar Suci lembah Juekiang secara alami tidak akan menyembunyikan apapun. Namun masalahnya para pemimpin senior mereka di lembah Juekiang benar-benar tidak mengetahui keberadaan Black Gun. Dapat dikatakan bahwa kecuali Gu Fengru sendiri, tidak ada orang lain yang tahu bahwa senjata menakjubkan seperti itu disembunyikan di lautan kesadaran Gu Fengru sebelum dia dibunuh oleh Luo Xiu. Sangat disayangkan Gu Fengru mati di tangan Luo Xiu sebelum dia cukup dewasa untuk mengendalikan senjata ini. Tombak hitam itu juga diserahkan oleh Luo Xiu, dimurnikan di lautan kesadaran, dan menjadi senjata pembunuh di tangannya. Senjata itu terlalu menakutkan. Senjata itu membunuh 3 rekan Tao dalam satu gerakan. Dengan kekuatan kita tidak bisa mengalahkannya. 7 Kaisar Suci yang tersisa saling memandang, dan mereka semua melihat ketidakberdayaan yang mendalam di mata satu sama lain. Senjata paling ampuh di tangan mereka adalah 3 senjata sihir Kaisar Suci teratas, segel Qingshan Tiruan, pedang penghancur kekosongan, dan bagan 10.000 galaksi. Tapi ketiga senjata sihir Kaisar Suci tingkat atas ini sedikit gemetar di bawah hembusan tombak hitam. Bagaimana mereka bisa bertarung? Kaisar Suci Yuan Tian menarik napas dalam-dalam dan memandang Luo Xiu, rekan Daoi Luo, mungkin kita bisa duduk dan berbicara untuk mengubah konflik menjadi persahabatan. Bagaimana menurut Anda? Pada saat ini, bahkan sebagai Kaisar Suci Gunung Qingling yang kuat, Yuan Tian hanya bisa memilih untuk menundukkan kepalanya. Ekspresi 6 Kaisar Suci lainnya juga sedikit tidak berdaya dan tidak mau. Mereka mewakili warisan tertinggi di dunia Tao, tetapi sekarang mereka hanya bisa menundukkan kepala di depan seorang junior.
Sayang sekali ini. Namun mereka tidak punya pilihan lain, karena kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu terlalu dahsyat. Dengan tewasnya 3 rekannya, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melanjutkan. Haha, jika kamu bisa mengalahkanku, bunuh aku. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, tuntut perdamaian. Bukankah semua hal baik di dunia ini harus menimpamu, dan haruskah kamu yang mengambil keputusan akhir dalam segala hal? Luo Xiu mencibir, tapi, kamu pikir kamu ini siapa? Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Xiu mengambil tindakan dengan kejam dan menusuk dengan tombak. Tidak bagus. Cepat menyingkir. 7 kaisar suci terkejut dan berubah menjadi cahaya yang keluar satu demi satu, mencoba melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Ci. Tanda senjata sekali lagi menembus langit dan bumi. Karena ketujuh kaisar suci tidak berada di wilayah yang sama. Oleh karena itu, tembakan Luo Xiu hanya dapat mengenai satu orang. Engah. Kaisar suci Jiu Feng Dautian terbunuh dengan satu tembakan. Bisa dikatakan Jiu Feng Dautian mengalami kerugian besar di tanah penciptaan kuno ini. 2 murid sejati Jiu Feng Patriark meninggal. Sekarang kaisar suci telah jatuh lagi. Namun semua ini belum berakhir. Sejak dia mengambil tindakan, Luo Xiu tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Prinsip yang dia yakini adalah siapapun yang ingin membunuhnya akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan 6 kaisar suci yang tersisa ingin melarikan diri. Tapi tanah penciptaan kuno begitu besar, kemana mereka bisa melarikan diri? Meski jaraknya ratusan ribu mil. Selama kesadaran Luo Xiu terkunci padanya, dia bisa mengejar, menikamnya dari jarak jauh, dan membunuhnya di tempat. Tepat setelah satu batang dupa. Dari 10 kaisar suci, hanya Yuan Tian sendiri yang meninggal. Dia adalah kaisar suci yang keluar dari Gunung Qingling. Di antara 10 kaisar suci, dia juga salah satu orang dengan status tertinggi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan kaisar suci pertama yang datang ke sini di seluruh tanah penciptaan kuno. Tiruan dari segel Dewa Hijau telah tertusuk oleh tombak di tangan Luo Xiu. Meskipun dia memiliki banyak senjata ajaib lain di tangannya, saat dia dikunci oleh Luo Xiu, wajahnya menjadi pucat dan dia terkejut. Yang ekstrim, tubuh saya gemetar. Luo Xiu tidak mencabut senjatanya. Tapi penguncian aura saja mencegah Kaisar Yuan Tiansheng berani bergerak gegabah. Dia melihat ke belakang dengan kaku. Saya melihat sosok Luo Xiu, berjalan selangkah demi selangkah, mondar-mandir di kehampaan. Sebentar lagi, Luo Xiu mendatangi Kaisar Yuan Tiansheng dan menatapnya tanpa emosi di matanya. Di mana putra suci Qingling? Luo Xiu bertanya sambil menyipitkan matanya. Sejak memasuki tanah penciptaan kuno, Luo Xiu belum pernah bertemu dengan Sein Qingling. Orang yang dia bunuh saat itu hanyalah inkarnasi dari putra suci Qingling, dan wujud aslinya tidak pernah muncul. Bahkan setelah banyak hal terjadi berturut-turut, putra suci Qingling tidak muncul. Hal ini selalu membingungkan Luo Xiu. Bagaimanapun, warisan Gunung Qingling sangatlah kuno, dan berbagai metode yang dikuasainya jauh melampaui imajinasi para biksu biasa. Luo Xiu selalu merasa ada konspirasi dan perhitungan dalam hal ini.